मैं हूं एक प्राणी है जो फिर से जीना चाहता है। मैं बहुत पहले मर चुका था। आशीर्वाद या शरीर, मैं फिर से जीवित रह सकता हूं। मैं इस शरीर को उधार लेना चाहता हूं। Mas Evi, udah kelihatan tuh cahayanya Mas Evi. Iya. Tuh Mas Evi. Ya kan? Di depan sana cerah kan? Jadi teman-teman, ini kita mendekat aja dulu, perlahan. Nanti saya ceritakan. Nah, kelihatan tuh. Kelihatan nggak Mas Evi? Jadi teman-teman, ini ada orang yang baru saja meninggal. Namun sama warga desa diusir, ya. Diusir karena memang warga desa sini itu beranggapan kalau ini keluarga itu sesat gitu. Sampai tidak ada yang mau menggali kuburannya. Jadi ini meninggal tadi jam 4 sore. Namun keluarganya itu meminta tolong digali kuburannya malam-malam. Namun ada di sini tuh tidak mau menggali kuburan malam-malam karena biasanya itu di sini tuh paginya atau bagaimana, karena ini sudah menjelang ini ya teman-teman ya. Jadi seperti itulah teman-teman. Ini saya baru mendapatkan kabar ini teman-teman. Makanya saya langsung ke sini. Jadi ada yang dengar itu anaknya kan sakit ya. Dan dia itu sebelum meninggal berpesan kepada ayahnya dan keluarganya. Jadi dia berpesan kalau ayah, nanti kalau aku mati tolong takbirkanlah saya sampai kuburan saya siap untuk ditempati oleh saya. Dan di situ dia berkata kalau saya akan bangun lagi ya itu. Nah itu yang menyebabkan keluarga ini terus diusir ya. Jadi ada beberapa ya memang salah juga ya, takbiran itu di depan mayat itu salah teman-teman. Masa mayat ditakbiri, kecuali kita dalam kondisi peperangan ya. Perang boleh takbir ya, tapi jangan di hadapan mayat ya. Kalau di hadapan mayat itu lebih baik kita azan seperti itu teman-teman. Kalau kita takbir di hadapan mayat, nauzubillahi min dzalik ya. Nah ini saya nggak tahu dapat dari mana cara seperti ini. Apakah mungkin karena ini nuansa masih dalam fitri, bulan Syawal, jadi terjadi seperti ini. Nauzubillahi min dzalik. Terdengar nggak di kamera Mas Dewi? Kita mendekat. Saya rasa keluarga ini terjebak ya teman-teman ya.
terjebak. Inna lillahi wa inna rajiun. Iya, tak menghiraukan kita. Sebenarnya mereka tahu kita ada di sini. Namun mereka tidak menghiraukan kita. Jadi ini mereka diusir karena melakukan hal seperti ini, teman-teman. Karena yang ditakutkan oleh para warga itu nanti satu desa kena azab. Jadi mereka diusir dan mereka tetap melanjutkan di sini. Udah Pak, udah Pak. Udah jangan diteruskan. Saya tidak ingin Bapak seperti ini, Pak. Ya. Udah, Pak. Udah. Lebih baik ini jenazah kita bawa pulang lagi yuk, saya bantu yuk. Kenapa? Ini sudah menjadi permintaan terakhirnya. Jadi apa yang dikatakan warga itu benar? Kalau ini permintaan terakhir ya? Iya, Apa benar itu udah ucapan dari mulutnya langsung? benar sekali. Sebenarnya saya ingin tahu persis apa yang dia ucapkan. Pas masih hidup, di waktu dia sakit, dia berpesan sebelum ajal menjemput. Dia berpesan, dia jika Udah. mayatnya ini ingin selalu ditakdirkan
Terus Nanti dia akan bangun. Bapak percaya? Saya bilang, itu tidak mungkin, nak. Tapi ya tetap bilang, dia akan hidup. Makanya saya berusaha menuruti apa yang dia mau. Terus yang bikin kuburannya siapa? Sedangkan warga nggak ada yang mau karena engkau membuat jalur yang berbeda. Hah? Kita akan buat sendiri. Maaf mas, kamu siapa? Adiknya, Adiknya. Saya paham atas kesedihan bapak, makanya saya itu santai. Gini pak, saya mewakili warga. Jadi lebih baik ini ditaruh di rumah. Sudah jangan ditakbirkan, dibacakan ayat suci Al-Quran, itu lebih bagus. Ya, karena sesungguhnya yang sudah mati itu tidak akan hidup lagi. tapi mas, ini permintaannya mas. Permintaan terakhir. Kalau misalkan bukan dia yang melakukan itu gimana? Yang mengucapkan itu bukan dia gimana? Tapi saya dengar sendiri mas. Dia yang berucap. Jadi engkau meyakini kalau dia akan bangkit. Iya. Allah. Sabar ya Pak ya. Sabar. Yuk kita kembali ke rumah aja yuk. Biarkan jangan ditakbir, tapi lebih baik Yasin ya. Para warga pun sebenarnya ingin masuk ke rumah Bapak, membacakan Yasin mengelilingi jenazah ini. Namun karena Bapak menyalahi dan berkata kalau dia akan bangkit, dia akan hidup lagi. Kalau ditakbir ya jadi warga sontak. Membuat mengecam kalau keluarga Bapak itu alirannya sesat. Tapi tidak sesat mas. Ya memang takbir nggak ada yang sesat. Jadi saya yakin Bapak hanya mungkin takut kehilangan dengan persepsi seperti itu. Apakah ada orang lain yang melihat selain keluarga Bapak sendiri, dia berucap sebelum kematiannya? Gak ada mas. Nah itu, kalau ada orang lain selain keluarga mungkin bisa menjadi bukti dan saksi. Karena ini satu keluarga, jadinya nggak bisa kita buktikan dan saksi. Nggak ada orang luar. Dikira nanti satu keluarga Bapak itu seperti ini. Hanya kita berdua yang tahu mas. Makanya ini nggak baik loh. Maya dibawa ke kebun kayak gini. Ya ini memang tidak jauh dari rumah Bapak, sekitar 50 meter. Ya tapi nggak baik lah. Tuh lihat warga di belakang saya. Itu Pak RT di belakang Mas Sevi. Dia ikut sedih melihat ini. Namun kalau terjadi seperti ini ya. Kenapa itu masih warga Mas Sevi? Ribut ya. Oh dibawa pulang aja. Iya tuh kan. Tapi dia belum bangun. Sudah. Kalaupun dia akan mati suri, nanti ada waktunya. Allah yang mengaturnya. Kita hanya mengikuti sesuai adat yang kita kehendaki. Ya, kita persiapkan makam sesuai, terus kita persiapkan ibu-ibu dan bapak-bapak untuk membacakan surat Yasin mengelilinginya. Beserta ayat suci, bacaan ayat-ayat Allah. Tidak seperti ini. Yang saya takutkan itu kalian dipermainkan. Memainkan apa maksudnya? Iya, kayak gini kan jadi
Masa mayat diajak keliling, bawa ke rumah tuh. Warga udah pada bilang di belakang. Biarkan saja, Mas. Saya tidak peduli sama warga, Mas. Jangan seperti itu. Manusia hidup itu selalu berdampingan. Tidak boleh hidup sendiri karena semuanya saling membutuhkan. Ya, Bapak butuh sayur, datanglah ke tukang sayur. Bapak butuh obat, datanglah ke dokter. Tapi kenyataannya, Mas. Mas bisa lihat, mereka hanya menonton kita di sini. Saya memang melarang mereka untuk mendekat sebelum saya bisa membujuk Bapak. Karena kalau mereka mendekat nanti akan lebih rumit lagi. Ya, jadi sudah ditakdirnya udah sebelum terlanjur. Jadi lebih baik kita bawa dia pulang ya. Gimana, Nak? Kan buat pesannya sudah ditakdirin, Pak. Iya, saya juga tahu. Kamu dengan sendiri kan, Mas. Ya, saya tahu itu. Saya tahu dan saya paham. Oke, jadi saya kasih bukti ya. Bukti apa, Mas? Kalau orang mati tidak akan bangkit lagi kecuali dalam suatu hal. Yang pertama, ada sosok jin yang merasukinya. Bagaimana bisa, Mas? Jadi, detik-detik sebelum orang itu mati, di situ ada syaiton yang mengacaukan pikiran dari manusia itu. Jadi kadang bicaranya ngelantur ataupun apa. Jadi, jangan pernah percaya apapun yang diucapkan ketika si mayit ini sudah dalam kondisi tidak sadar. Kecuali beliau masih sehat, masih bisa diajak ngobrol. Itu baru masih bisa dipercaya. Kalau misalkan dia berucap apapun itu ketika detik-detik, itu bisa dipengaruhi oleh iblis ataupun jin. Ya, hati-hati. Harus bisa menilai. Karena dia masih ingat saya, Mas. Mesti ingat, tak mungkin ada orang yang seketika detik-detik di ajalnya mengingat. Tidak ada. Kecuali memang dia meninggal karena kecelakaan. Kalau karena sakit, tidak ada. Kecuali beberapa jam kemudian sebelumnya. Dia berpesan di detik-detik terakhir, Mas. Oke, kita lihat ya. Tubuh anak bapak itu ada jinnya atau enggak? Memang bisa. Bisa. Saya pegang ujung kaki. Bapak pegang ibu jari. Keduanya disentuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin yang bersemayam dalam tubuh ini. Aku memaksamu untuk bangun. Bangun! Lihat Pak. Beneran bangun, Pak. Beneran bangun. Dia tidak akan mengenali Bapak. Karena dia bukan dari jin yang berasal dari dimensi ini. Ini Bapak, Nak. Ketika dia berbicara, engkau tidak akan pernah mengerti bahasanya.
Nak bicara nak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ada kakak, Pak. Man rabbuka? Siapa kamu? मैं हूं। एक प्राणी है जो फिर से जीना चाहता है। मैं बहुत पहले मर चुका था। आशीर्वाद या शरीर, मैं फिर से जीवित रह सकता हूं। मैं इस शरीर को उधार लेना चाहता हूं, समयबद्ध, निश्चित रूप से मेरा काम पूरा करने के लिए, फिर से एकजुट होने के लिए, मनुष्य और हमारे राष्ट्र के बीच। सिंह पूर्व कोई सीमा नहीं है। हम मनुष्यों के साथ व्यापार कर सकते हैं। हम मनुष्यों के साथ व्यापार कर सकते हैं, परंतु एक बात की वजह से ये बाट किसने बनाई? हम अलग हो गए, बिल्कुल तुम लोगों की तरह, महासागर के साथ अलग अलग एक। Katakan, siapa namamu dan siapa rajamu? Katakan, siapa? Kau nggak berani menjawab.